Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam kepada Ibu Vita Vitisia selaku dosen pengampu mata kuliah pemasaran jasa. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan salah satu perusahaan jasa yang ada di Indonesia, yaitu Telkom. Kelompok 6 sendiri terdiri atas 3 orang. Yang pertama Herlina Nopianti dengan NIM 2021-80154. Ada saya sendiri Zara Saliha dengan NIM 2021-80157 dan Raisya Shivania dengan NIM 2021-80172. Selanjutnya di sini ada sejarah dari Telkom. Telkom adalah badan usaha milik negara atau BUMN yang bergerak di bidang layanan teknologi informasi dan komunikasi serta telekomunikasi digital di Indonesia. Pemiliknya mayoritas saham Telkom adalah pemerintah Republik Indonesia dengan kepemilikan sebesar 52,09%. Sementara sisa kepemilikan saham sebesar 47,91% dipegang oleh publik. Telkom memiliki 12 anak perusahaan atau subsidiari yang bergerak di berbagai sektor dan memberikan dampak positif baik untuk investor maupun rakyat Indonesia. Pendirian PN Telekomunikasi sesuai Peraturan Pemerintah Nomor 30 tanggal 6 Juli 1965 pada dasarnya ditunjukkan untuk membangun ekonomi nasional sesuai dengan ekonomi terpimpin dengan mengutamakan kebutuhan rakyat dan ketentraman rakyat serta ketenangan kerja dalam perusahaan. Menuju masyarakat yang adil dan makmur, material dan spiritual, semangat itulah yang senantiasa diemban Telkom Group. Dari produk fixed line hingga saat ini bertransformasi menjadi digital telecommunication company. Selanjutnya ada visi dan misi. Yang pertama itu ada mempercepat pembangunan infrastruktur dan platform digital cerdas yang berkelanjutan, ekonomis, dan dapat diakses oleh seluruh masyarakat. Yang kedua, mengembangkan talenta digital unggulan yang membantu mendorong kemampuan digital dan tingkat adopsi digital bangsa. Dan yang ketiga, mengorkestrasi ekosistem digital untuk memberikan pengalaman digital pelanggan terbaik. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, masuk ke layanan utama, Telkom Indonesia menawarkan berbagai layanan utama yang mencakup. Yang pertama adalah layanan internet, terdiri dari IndiHome dan Telkomsel. Kedua, telekomunikasi, terdiri dari telepon rumah dan layanan VoIP. Layanan data dan IT, terdiri dari data center dan cloud service. Layanan multimedia, terdiri dari TV kabel dan video on demand. Layanan Smart City, yaitu solusi teknologi untuk mendukung pengembangan kota cerdas, seperti sistem transportasi dan manajemen energi. Yang terakhir ada layanan perbankan dan keuangan, yaitu solusi untuk mempermudah transaksi keuangan, seperti mobile banking dan payment gateway. Next. Perjalanan PT Telkom. Telkom Indonesia didirikan pada 23 Oktober tahun 1961. Awalnya sebagai perusahaan telekomunikasi yang fokus pada layanan telepon, seiring waktu, perusahaan ini bertransformasi menjadi penyedia layanan digital yang komprehensif, termasuk internet, TV kabel, dan layanan IT. Pada tahun 1995, Telkom meluncurkan layanan seluler melalui Telkomsel, yang kini menjadi salah satu operator seluler terbesar di Indonesia. Dalam beberapa tahun terakhir, Telkom Indonesia terus berinovasi dengan mengembangkan jaringan fiber optik dan solusi digital, termasuk layanan cloud dan IoT. Fokus mereka kini adalah mendukung transformasi digital di berbagai sektor, menjadikan Telkom Indonesia sebagai pemain kunci dalam industri telekomunikasi dan teknologi informasi di Asia Tenggara. Selanjutnya akan dibahas oleh rekan saya. Terima kasih. Oke, selanjutnya ada strategi pemasaran, yang dimana Telkom Indonesia menerapkan berbagai strategi pemasaran untuk meningkatkan daya saing dan memperluas pangsa pasar, yang dimana yang pertama itu ada segmentasi pasar, yang kedua ada promosi layanan digital, yang ketiga ada program loyalitas,
Yang keempat ada kampanye pemasaran terpadu. Yang kelima ada peningkatan branding. Yang keenam ada pelayanan pelanggan yang unggul. Dan yang terakhir ada penawaran bundling. Nah, yang pertama ini segmentasi pasar, yaitu menargetkan segmen pelanggan yang berbeda seperti rumah tangga, bisnis kecil, dan korporasi besar dengan penawaran yang disesuaikan. Kemudian untuk promosi layanan digital sendiri, tujuannya untuk memperkenalkan dan mempromosikan layanan digital seperti aplikasi, platform cloud, dan solusi IoT untuk menarik pelanggan baru. Kemudian untuk program loyalitasnya yang bertujuan untuk mengembangkan program loyalitas dan promosi untuk meningkatkan retensi pelanggan dan menarik pelanggan baru. Selanjutnya untuk kampanye pemasaran terpadu ini yaitu menggunakan berbagai saluran pemasaran. Di antaranya ada media sosial, iklan TV, dan pemasaran digital untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Kemudian peningkatan branding tersebut yaitu untuk memperkuat citra merek melalui kegiatan CSR dan inisiatif sosial untuk membangun kepercayaan dan koneksi dengan masyarakat. Selanjutnya ada pelayanan pelanggan yang unggul, yang dimana pelayanan tersebut mengutamakan layanan pelanggan yang responsif dan profesional untuk meningkatkan kepuasan dan rekomendasi pelanggan. Kemudian yang terakhir ada penawaran bundling. Nah, jadi menawarkan beberapa paket bundling layanan seperti telekomunikasi, internet, dan TV yang tujuannya untuk memberikan nilai lebih kepada pelanggan. Nah, di samping strategi pemasaran tersebut, di sini ada analisis SWOT-nya. Nah, yang pertama ada strength, yang dimana jaringan luas. Jaringan luas ini seperti PT Telkom yang memiliki infrastruktur telekomunikasi yang luas dan modern. Kemudian menjangkau daerah-daerah yang terpencil. Yang kedua ada diversifikasi layanan yang menyediakan berbagai layanan termasuk telepon, internet, dan TV kabel serta solusi digital lainnya. Kemudian pangsa pasar dominan. Pangsa pasar dominan ini memiliki posisi kuat di pasar telekomunikasi Indonesia dengan banyak pelanggan. Nah, yang terakhir ini ada brand yang kuat yang dimana merek yang dikenal luas dan dipercaya oleh konsumen. Kemudian ada weakness. Nah, di sini yang pertama ketergantungan pada layanan tradisional. Meskipun adanya diversifikasi, pendapatan masih banyak bergantung pada layanan telepon tradisional. Kemudian untuk biaya operasional yang tinggi, yang bertujuan untuk memelihara infrastruktur yang luas memerlukan biaya yang signifikan. Kemudian inovasi yang terbatas. Nah, jadi dalam beberapa aspek, perusahaan ini dianggap lambat dalam beradaptasi dengan teknologi yang baru. Selanjutnya untuk opportunity-nya, yang pertama pertumbuhan penggunaan internet. Nah, jadi meningkatkannya kebutuhan internet cepat memberikan peluang untuk ekspansi layanan. Kemudian transportasi digital yang dimana peluang ini untuk menawarkan solusi digital seperti cloud computing dan IoT. Kemudian ekspansi internasional, potensi ini untuk menjajaki pasar internasional, terutama di negara-negara berkembang. Yang terakhir ada threats. Nah, jadi yang pertama ini persaingan yang ketat. Jadi banyak pesaing baru yang masuk ke pasar, baik lokal maupun internasional. Kemudian untuk perubahan regulasinya, seperti kebijakan pemerintah yang berubah dapat mempengaruhi operasional dan keuntungan tersebut. Kemudian yang terakhir ada perkembangan teknologi yang dimana teknologi baru ini dan model bisnis disruptif ini dapat mengancam pangsa pasar PT Telkom tersebut. Sekian dari penjelasan kelompok kami terkait PT Telkom Indonesia. Terima kasih.